Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Darmawan. Saya prodi dari akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayitno, SEMM. Tema yang akan saya presentasikan yaitu microfinance dan lembaga penjamin kredit. Pengertian microfinance. Microfinance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa agunan. Sesuai namanya yang terdiri dari dua kata, micro and finance. Keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna menanggulangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga, baik itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu dalam bentuk perseroan atau koperasi. Lembaga khusus ini kemudian lebih dikenal sebagai lembaga keuangan mikro atau LKM. Adapun bentuk dukungan yang diselenggarakan berupa peminjaman dana, pengelolaan simpanan, serta konsultasi terkait pengembangan usaha. Selama ini banyak pihak yang ingin berusaha, namun terkendala dengan berbagai hal seperti 1. Modal usaha. Kemudian kedua, pemahaman ilmu tentang prospek bisnis yang akan dijalankan. Ketiga, pemasaran hasil produksi. Keempat, membangun konsep manajemen yang modern. Hadirnya microfinance tentu sangat menguntungkan masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, peminjaman modal usaha melalui bank konvensional cenderung sulit, dikarenakan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki jaminan pasti. Misalnya pendapatan tetap maupun aset. Keuntungan lainnya, microfinance turut andil membantu masyarakat untuk dapat mengelola dana pinjaman seefektif mungkin melalui pembekalan ilmu yang cukup. Hal ini tentunya berkontribusi dalam membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia serta kesejahteraan bagi kelompok menengah ke bawah. Sedangkan menurut Asian Development Bank atau ADB, lembaga keuangan mikro atau microfinance merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan dengan pilihan yang sangat beragam, diantaranya yaitu jasa penyimpanan, kredit, jasa pembayaran atau transaksi, transfer uang dan asuransi, dan lain sebagainya bagi masyarakat kurang mampu dan pengusaha kecil, terutama bagi mereka yang belum memiliki kesempatan mengakses bank umum atau konvensional. Asian Development Bank atau ADB mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan yang seluas-luasnya, seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang, dan asuransi bagi masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, serta kepada usaha-usaha kecil atau mikro dalam konteks lembaga keuangan di Indonesia. Microfinance biasa diterjemahkan sebagai pembiayaan mikro atau kredit mikro, yaitu aktivitas pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah berpenghasilan rendah, di mana pada umumnya belum terjangkau oleh bank umum. Adapun dasar hukum dalam microfinance. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keuangan mikro atau microfinance memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang LKM. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga, pinjaman atau imbal hasil pembiayaan, dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Kemudian Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. Kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK antara lain 1. POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Kemudian kedua, POJK nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Kemudian ketiga, POJK nomor 14
garing POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Adapun peran dalam microfinance. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tujuan dari lembaga keuangan mikro atau LKM antara lain meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. OJK juga menetapkan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro atau LKM yang meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi, pengembangan usaha, aktivitas keuangan mikro. Ini umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan mikro seperti Bank Kreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, hingga berbagai kelompok arisan. Lembaga keuangan mikro memiliki berbagai prinsip umum dalam penerapannya. Pelayanan dan pengembangan produk microfinance harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro, serta pelayanan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan sistem dan prosedur yang mudah, lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau. Selain itu, organisasi sistem operasional, administrasi, pengawasan, dan sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, efisien, efektif, dan transparan. Kemudian, kelangsungan kegiatan juga didukung oleh sistem yang berjalan dengan baik, serta menjamin keberlanjutan pelayanan dan menyumbang manfaat bagi nasabah dan pengembangan kinerja pelayanan itu sendiri. Meskipun memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan ekonomi, penerapan microfinance di Indonesia tentunya tidak terhindar dari berbagai permasalahan dan tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari segi internal mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya sumber pendanaan. Sedangkan dari segi eksternal yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro. Hal yang umum dijumpai di Indonesia yakni masyarakat miskin lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka melalui berbagai bentuk pemenuhan finansial yang umumnya informal. Mereka meminjam uang dari pelepas uang, tidak resmi, atau rentenir atau lintah darat yang biasanya mengenakan bunga yang sangat tinggi. Untuk jasa simpanan, mereka memanfaatkan kegiatan pengumpulan uang melalui arisan ataupun simpanan lebaran. Jasa-jasa informal cenderung tidak teratur dan sangat beresiko karena keamanan yang tidak terjamin. Dan sementara itu, sistem pelayanan bank dinilai lebih sulit bagi masyarakat miskin, sehingga tidak banyak dari mereka yang bisa dengan mudah merasakan fasilitas perbankan. Pada dasarnya, layanan microfinance dapat dilakukan baik oleh lembaga mulai dari pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga keuangan formal maupun informal, bahkan perseroan. Berikut ini merupakan beberapa kelompok layak memperoleh bantuan microfinance, yaitu 1. The First of the Poor, atau kelompok dalam kategori pertama ini merupakan mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap maupun utama dikenakan beberapa faktor, misalnya sakit, kecacatan fisik permanen, hingga faktor usia yang dapat menghambat memperoleh kesejahteraan. Kemudian kedua, laboring poor. Kelompok dalam kategori kedua terdiri dari buruh dengan penghasilan sangat minim dan pekerjaan yang tidak tetap. Umumnya mereka yang termasuk dalam kategori ini bekerja pada sektor agraria seperti pertanian atau padat karya. Kemudian ketiga, self-employed poor. Kelompok dalam kategori ketiga terdiri dari masyarakat ekonomi bawah dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan bekerja di perusahaan sektor informal. Kemudian 4. Economically active poor. Kelompok dalam kategori keempat umumnya terdiri dari masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap, penghasilannya cukup bahkan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung. Microfinance adalah lembaga keuangan mikro yang memiliki prinsip umum dalam penerapannya.
Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelayanan dan pengembangan produk microfinance harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro. Kemudian kedua, serta pelayanan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan sistem dan prosedur yang mudah. Kemudian ketiga, lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau. Kemudian keempat, organisasi sistem operasional, administrasi pengawasan, dan sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, efisien, efektif, dan transparan. Kemudian kelima, kelangsungan kegiatan juga didukung oleh sistem yang berjalan dengan baik, menjamin keberlanjutan pelayanan dan menyumbang manfaat bagi nasabah, dan pengembangan kinerja pelayanan itu sendiri. Sumber pendanaan kredit microfinance. Yang pertama yaitu dana Pemda yang bersumber dari APBD. Sumber dana yang berasal dari Pemda, pemerintah daerah yang diambil dari APBD, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemda dalam mengembangkan bisnis usaha kecil di daerah. Ini sebagai dikatakan oleh Untoro dan Peri Marijoyo tahun 2005 nomor 585. Keadaan ini mendorong beberapa Pemda untuk menyisihkan dana APBD-nya guna membantu pendanaan usaha mikro kecil. Kemudian dana pihak ketiga atau masyarakat ini bersumber dari tabungan dan deposito masyarakat yang mempercayakan sejumlah dananya untuk dikelola oleh suatu perbankan dan mereka memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Kemudian ketiga, dana cadangan perbankan. Dana cadangan perbankan berasal dari dana yang dialokasikan untuk dicadangkan dan dipakai sesuai dengan perencanaan perusahaan. Kemudian keempat, dana dari pihak funding, donatur lainnya. Dana ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis microfinance secara baik. Dana ini bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Suku bunga microfinance. Perhitungan bunga kredit microfinance bersifat sistem flat rate. Bentuk perhitungan secara flat rate telah kita bahas pada bab sebelumnya. Diterapkannya perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar bisa sustainable. Adapun prinsip pemberian kredit microfinance. Yang pertama yaitu bersifat selektif. Bersifat selektif artinya keputusan dilakukan secara sangat hati-hati atau prudent, yaitu ini sebagai mana prinsip dalam dunia perbankan atau the prudential principle of banking. Kemudian bersifat individual. Bersifat individual artinya kredit diberikan secara individu dengan melihat kelayakan individu tersebut dalam menerima dan mengelola kredit. Kemudian bersifat umum. Bersifat umum artinya semua pihak dan siapa saja yang layak untuk menerima kredit microfinance akan memperoleh mengenai penafsiran kelayakan. Ini setiap lembaga yang menyalurkan kredit. Microfinance memiliki kriteria kelayakan yang dikemukakan. Kemudian bersifat bisnis. Bersifat bisnis artinya bahwa pemberian kredit dilihat dari segi sound banking consideration atau pertimbangan bisnis secara profesional, di mana setelah dana diberikan kepada debitur, maka kreditur mampu menjamin bahwa usaha bisnis perbankan masih akan terus dapat berlanjut dan berkembang. Definisi lembaga penjamin kredit atau LPK. Lembaga penjamin kredit atau LPK merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencarikan solusi bagi mereka yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak bankable atau tidak layak dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable atau layak memperoleh pinjaman. Penjamin kredit terjadi dengan kesepakatan ketiga belah pihak yaitu debitur, kreditur, dan penjaminan dengan penjelasan baik segala hak dan kewajibannya. Pelibatan penjamin dalam hubungan antara debitur dan kreditur telah menempatkan penjamin sebagai pihak yang dianggap penting dalam usaha memberikan pengaruh kepada pengembangan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi perkembangan microfinance di Indonesia. Jenis skema penjaminan kredit yaitu 1. Direct model and indirect model. Skema penjaminan ini lebih memperhatikan sistem hubungan antara debitur dengan penjamin.
Dalam direct model, maka jaminan akan diberikan langsung oleh penjamin. Sedangkan untuk indirect model, Alvaro Ruiz Navajas mengatakan di mana penjamin menempatkan dana penjaminan di bank dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dan dari penjaminan. Penjaminan kredit hanya menerima progress report saja. Kemudian kedua, individual model dan portfolio model. Dalam individual model, debitur secara individual akan dijamin kreditnya oleh lembaga penjaminan setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank. Debitur harus membayar fee penjaminan yang besarnya disesuaikan dengan total kredit atau jumlah kredit yang dijaminkan. Sedangkan di dalam portofolio model, jaminan tidak diberikan secara individual, melainkan penjaminan akan secara otomatis memberikan jaminan kepada kredit yang dicairkan oleh bank sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan dari portofolio model adalah maksimum kerugian akibat default diperkirakan sebelumnya. Kemudian ketiga, funded model and unfunded model. Model ini dikaitkan dengan sumber dana penjaminan. Funded model adalah model penjaminan di mana dana penjaminan tidak berasal dari pemerintah, namun dapat berasal dari bank sentral atau perbankan atau sumber dana bersama antara perbankan dan non-perbankan. Dalam hal unfunded model, pemerintah menempatkan sejumlah dana di bank guna menjamin kredit yang diberikan oleh bank. Apabila terjadi default, maka bank ikut menanggung resiko yang pada umumnya maksimum sebesar 25%. Keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit. Di sini ada beberapa keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit, yaitu 1. Penjaminan kredit dapat menurunkan moral hazard. Kemudian kedua, debitur memiliki beberapa keyakinan, yaitu proposal kreditnya memungkinkan untuk diterima. Kemudian ketiga, berbagai permasalahan dalam kredit pasti akan selesai karena ada penjamin. Kondisi ini menyebabkan permasalahan piutang tak tertagih tak akan terjadi. Kemudian keempat, fungsi perbankan sebagai agen of development akan terus terlaksana. Tantangan microfinance. Microfinance memiliki beberapa tantangan, yaitu 1. Lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui lembaga informasi, misalnya meminjam dana dari rentenir atau lintah darat, meskipun mereka sadar bahwa bunga yang diperoleh sangat tinggi. Kemudian kedua, lebih mengandalkan jasa simpan informal, misalnya arisan, simpanan lebaran, menabung emas. Sisi negatif dari jasa-jasa informal ini biasa cenderung tidak teratur dan sangat beresiko karena keamanan yang tidak terjamin. Kemudian ketiga, rendahnya kualitas SDM mempengaruhi akses penyuluhan terkait peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera. Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan. Contoh kegiatan microfinance. Sesuai dengan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, microfinance dapat dimiliki oleh WNI atau warga negara Indonesia, pemerintah kota atau kabupaten dan koperasi, warga negara asing atau WNA, ataupun perusahaan milik asing tidak dapat mendirikan LKM. Adapun bentuk badan dari microfinance atau LKM sebagai berikut. Yang 1, lembaga formal. Kemudian kedua, lembaga semi formal. Ketiga, lembaga non formal. Kerjasama lembaga keuangan mikro Australia dan Indonesia. Bamboo Microcredit atau yang biasa disebut dengan Bamboo menjadi salah satu lembaga keuangan mikro asal Australia Barat yang aktif dalam membangun interaktif positif dengan Indonesia. Cara kerja Bamboo di Indonesia adalah dengan mempekerjakan staf dan relawan lokal sehingga tercipta interaksi erat antar komunitas lokal, serta adanya kunjungan perwakilan Bamboo di lokasi agen di Indonesia. Pinjaman Bamboo ini dikelola oleh lembaga mitra, kemudian agen mitra melapor ke Bamboo secara teratur dengan mengevaluasi bisnis untuk berkelanjutan. Bamboo beroperasi di berbagai tempat Indonesia, antara lain di Bukit Tinggi, Sumatera Barat melalui kemitraan dengan Bambu Daya.
Guna di Yogyakarta melalui kemitraan dengan Yayasan Trisakti Arum yang mengkhususkan diri dalam melatih masyarakat lokal. Di Malang, di mana pinjaman dikelola oleh Yayasan Daya Pertiwi, upaya Bembo untuk terus memperluas cakupan kemitraannya adalah dengan meneliti wilayah-wilayah potensial di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro, Bambu menyediakan pinjaman tanpa bunga, pembayaran yang fleksibel, terjalinnya hubungan dengan komunitas lokal, biaya operasional rendah, penggunaan dana sumber secara maksimal, koneksi Australia, Indonesia, serta donasi yang digunakan berulang kali. Saat pinjaman dilunasi, kemitraan Bambu juga memiliki kegiatan yang proaktif, melestarikan budaya lingkungan pertanian, pendidikan nonformal, sosial, ekonomi kecil seperti UMKM di bidang tata busana, batik, perak, dan lainnya sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, mohon dimaklumi. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.